semuanya, kembali lagi di Podcast Story, podcast agroindustri bersama saya Meiza Yuanda Mujevi dari Teknologi Industri Pertanian Angkatan 2020. Nah teman-teman, pada episode kali ini kita akan bahas mengenai IMTPI. Nah, IMTPI ini sendiri merupakan Ikatan Mahasiswa Teknologi Pertanian Indonesia yang merupakan gabungan dari mahasiswa-mahasiswa yang mengambil program studi teknologi pertanian di Indonesia. Oke, jadi pembahasan kali ini kita akan bahas dengan narasumber kita yang sangat luar biasa, yaitu merupakan salah satu pengurus dari organisasi IMTPI itu sendiri. Ini dia Yohanes Alexander. Alex, boleh kenalan dulu ke teman-teman. Alex ini sebenarnya siapa sih, dan di Universitas Bengkulu Alex ini lagi ngapain sih, kayak gitu? Oke, baik, terima kasih Kak Meiza atas penyambutannya. Baik, saya akan mengenalkan diri. Saya Yohanes Alexander. Saya sebagai pengurus IMTPI tahun 2022-2024, yaitu sebagai Menteri Bidang 2. Perkenalan diri dia. Ya. Baik, sebelumnya saya akan memperkenalkan diri untuk saya berasal dari mana sih, dari universitas apa, dan bagaimana bisa sampai ke Bengkulu gitu. Oke, baik. Saya berasal dari Universitas Tribuana Tunggal Dewi Malang, yang salah satu kampus yang ada di Provinsi Jawa Timur. Kemudian saya berada di Bengkulu sekarang. Itu saya mengikuti salah satu program MBKM dari Kemendikbud, yaitu pertukaran mahasiswa, yang ya alhamdulillah saya bisa lulus dan sekarang sudah di tahap penghujung acara. Jadi saya udah selesai lah ibaratnya, udah akan balik ke wilayah masing-masing. Oke, jadi ini dia Alex, salah satu mahasiswa PMM atau Pertukaran Mahasiswa Merdeka yang berasal dari Universitas Tribuana Tunggadewi yang berada di Malang. Unitri, biasa disebutnya Kak. Unitri. Oh ya, Unitri. Jadi Alex ini merupakan salah satu mahasiswa Unitri angkatan 2021 yang merupakan juga salah satu menteri nih teman-teman dari IMTPI. Nah Alex, boleh dong Alex perkenalin dulu ke teman-teman, sebenarnya IMTPI itu apa sih, organisasi yang kayak gimana sih, dan keterkaitannya sama teknologi industri pertanian itu apa sih Alex? Oke, baik. Ya, sebelumnya kita perkenalan dulu ya, sama maka tak kenal maka tak sayang. Jadi IMTPI itu ya organisasi yang disingkat Ikatan Mahasiswa Teknologi Pertanian Indonesia, yang bagaimana pencantuman untuk penggabungan anggota itu dari seluruh wilayah Indonesia. Jadi bukan dari Bengkulu aja, dari seluruh wilayah Indonesia. Jadi kami terbagi menjadi 4 wilayah. Wilayah satu di Sumatera yang bagian Bengkulu dan wilayah lainnya. Kemudian untuk pengertian secara umumnya, itu IMTPI itu mungkin organisasi yang mewadahi untuk mewadahi kreativitas mahasiswa, atau lebih singkatnya itu organisasi yang dapat menampung segala gagasan mahasiswa terkait pengembangan pangan, teknologi pangan. Jadi IMTPI juga bukan satu organisasi yang di dalamnya itu hanya mahasiswa TIP, bukan. Jadi seperti yang kakak bilang tadi, jadi IMTPI itu beragam prodi. Ada TIP, THP, teknologi industri pertanian, dan kalau tidak salah kemarin itu ada yang gabung dari, dia bukan masuk fakultas pertanian tapi gabung juga dari IMTPI. Teknik pertanian? Ya, teknik pertanian. Dia fakultas kesehatan. Jadi dia tuh dari salah satu menteri bidang 1 di Pegadaian, dia dari Universitas Muhammadiyah Semarang. Jadi dia bukan juga dari fakultas pertanian. Jadi bisa gitu combine dengan fakultas lain. Selagi itu menyangkut teknologi pangan, jadi bisa join. Oke, jadi gitu teman-teman. Jadi ralat sebenarnya, sebelumnya kan tadi saya bilang khusus teknologi industri pertanian, ternyata IMTPI ini merupakan salah satu organisasi yang menaungi seluruh mahasiswa teknologi pangan yang program studinya ada keterkaitan sama teknologi pangan, dengan tujuan untuk mewadahi mahasiswa tersebut untuk menyampaikan gagasan atau kreativitasnya dalam organisasi tersebut.
Jadi IMTP ini juga bisa disimpulkan merupakan suatu wadah yang bisa menaungi atau menampung atau mengenalkan program studi masing-masing mahasiswa terhadap mahasiswa lainnya. Oke, jadi seperti itu. Tadi bukan hanya teknologi industri pertanian saja, tapi ada teknologi hasil pertanian, mungkin teknologi pangan, teknik pertanian itu termasuk. Ya, teknik pertanian. Teknik pertanian. Teknik pertanian itu ya terbagi lagi. Jurusannya itu bukan masuk ke fakultas pertanian, tapi masuk ke fakultas kesehatan. Tapi mereka masuk. Tapi tetap masuk Ya. ke IMTPI. Ya. Oke, jadi gitu teman-teman. Terus IMTP ini terbagi menjadi 4 wilayah Iya, tadi 4 wilayah. 4 wilayah, dan Universitas Bengkulu ini merupakan salah satu wilayah di wilayah Wilayah 1. 1. Luar biasa sekali dan besar sekali ya teman-teman. Jadi IMTPI ini Lex, kemudian untuk tahapannya dari Alex yang sebelumnya bukan siapa-siapa di Ya, IMTP benar ini sekali. jadi bisa menjadi seorang menteri di IMTPI, itu gimana sih caranya, Lex? Oke, tahapannya itu mungkin sesuai dengan jabatan kita ya, jabatan di organisasi tersebut. Di organisasi IMTP itu jabatannya mulai dari 2022 sampai 2024, berarti ada sekitar 2 tahun ya. 2 sampai 3 2 tahun ya. berarti Ya. masa periode Ya, pengurusannya. ada periodenya. Kok Ya. 2 tahun, Lex? Biasanya kan 1 tahun itu. Nggak tahu juga, mungkin itu ada kebijakan di organisasi itu ya. Dari oke. sekjen kita juga enggak tahu. 2 tahun. Ya, Jadi 2 tahun. tahapannya tadi kayak gimana, Lex? Misal Untuk Alex kok bisa tahapannya, jadi menteri? ya, untuk tahapannya itu kita cerita dari mula-mula ya. Ya, dari awal nggak Dari, apa-apa. dari awalnya tuh saya bukan siapa-siapa sebenarnya. Ya mahasiswa biasa lah. Ya, jadi mungkin sudah di akhir periode, jadi pengurus IMTP itu mencari pengkaderan baru untuk mengganti kader baru ya, ya. mengganti posisi mereka lah. Nah, jadi saya sebelumnya mereka juga udah melakukan bukan rakernas tapi munas musyawarah Munas. nasional di Bali. Itu diikuti oleh senior saya, oleh wakil Himatip, wakil ya, wakil Di Unitri namanya Himatip. ya Matip, wakil ketumnya. Jadi beliau namanya Kak Novi, beliau yang bergabung di Munas Musyawarah Nasional di Bali. Beliau yang waktu itu ada pemilihan sekjen yang sekarang Mas Ilham jadi sekjen di IMTPI. Kemudian di situ diuruslah itu Berkas pengkaderan berkas. ya, untuk pengkaderan baru, pengurus baru. Jadi yang senior itu sudah turun tahta lah, udah turun jabatan. Jadi mereka cari pengkaderan, terus saya mendapat informasi dari Kak Novi tersebut untuk mengikuti itu tahapan seleksinya. Ada tahapan seleksinya, itu ada pembuatan CV ya, CV untuk biodata kita lah, untuk diseleksi. Kemudian ikut proses seleksi, melengkapi apa sih jadi keunggulan kita gitu tuh yang bisa mereka jadikan penilaiannya. Kemudian tahap seleksi, terus seleksi dan pengumuman hasil. Di pengumuman hasil itu ada wawancara. Jadi enggak langsung kamu jadi menteri dan sebagainya gitu. Jadi kita diwawancara apakah kita siap dan apa sih kontribusi kita nanti kalau udah jadi pengurus di IMTPI. Jadi di situ kita jelaskan lah apa kontribusi kita sebagai mahasiswa di organisasi IMTPI tersebut. Setelah itu kami ada pelantikan. Pelantikannya itu digabung sama dengan acara rakernas, yaitu rakernas yang diadakan di Bogor. Ya, Di Universitas Juanda ya? Ya, di Universitas Juanda. Sekaligus pelantikan pengurus 2022 sampai 2024. Oke, jadi gitu teman-teman. Jadi tadi tahapnya ada 2 sebenarnya, Ya, Alex ya. ya, Tahap enggak- pertama tahap Enggak panjang-panjang, berkas. enggak sulit apa nih. Iya, jadi yang pertama itu tahap seleksi berkas, Ya. kemudian seleksi wawancara. Jadi teman-teman sebenarnya banyak loh yang mau jadi menteri, cuman salah satunya yang terpilih adalah Alex. Ya. Alex sendiri jadi menteri apa nih di IMTPI? Ya, kalau untuk menteri kan ada 4 bidang. Kebetulan juga 4 wilayah, 4 bidang. Jadi pas gitu ya. 4 bidang. Jadi saya di bidang pertama itu ada pendidikan dan pengkaderan organisasi. Jadi di situ mahasiswa bisa bergabung. Kemudian saya kebetulan bidang 2, Kak. Bidang Bidang 2. pendidikan, pengembangan keilmuan dan profesi. Jadi saya
bisa diterima di bidang 2. Bidang 2. Kalau bidang 3 sama bidang 4 itu apa aja, Lex? Oh, kalau bidang 3 itu ibaratnya implementasi dari bidang 1 kan pengkaderan, bidang kedua itu penelitian. Kita yang menampung gagasan mahasiswa. Bidang ketiga ini adalah itu pengabdian kepada masyarakat. Jadi mereka yang itunya apa? Menjalankan program kita gitu. Dari bidang 1, 2, bidang 3 yang menjalankan ke masyarakat. Kalau bidang 4? Bidang 4 ini media komunikasi dan informasi. Jadi mereka yang share kegiatan kita di media sosial dan itulah ibaratnya share kegiatan kita gitu. Ya, kayak sumber informasinya. Ya, sumber informasinya. Nah, itu tadi kan Alex bilang ada 4 wilayah dan 4 bidang. Apa dari masing-masing wilayah itu mengirimkan salah satu delegasinya atau gimana tuh pemilihan menterinya tuh, Lex? Ya, kalau 4 bidang tersebut, jadi kemarin tuh ada 4 bidang, jadi 4 bidang saya dari bidang 3 wilayah Jawa Timur. Jadi kami itu dari wilayah Jawa Timur mengirimkan, kalau tidak salah kemarin 3 delegasi. Kebetulan saya terpilih sebagai itu menteri, dan teman saya yang 2 ini nih, satu sebagai sekretaris di menteri bidang 1, satunya anggota. Jadi mereka berkontribusi juga. Oke, kalau nggak salah dari Teknologi Industri Pertanian dari Universitas Bengkulu ini ada salah satu menterinya. Benar sekali, Kak. Jadi ya yang tadi salah satu yang diwawancara sesi sebelumnya itu ada Kak Nova juga sebagai anggota di bidang saya, di bidang penelitian dan keilmuan dan profesi. Ada 3 kalau nggak salah, Kak. Ada Mas Fadil sama Mas Roni. Mas Roni itu di bidang 1, Mas Fadil itu di bidang 4 nggak salah. Kalau nggak salah Kak Ica juga. Lupa, maaf. Kak Ica adalah menteri di bidang 4 di bidang media komunikasi. Oh, berarti si Ica ini mewakili wilayah 1. Ya. Wilayah 1 Ya, di bidang Sumatera. bidang 4. Di bidang 4. Oke. Nah, untuk tadi kan ada 4 bidang tuh. Masing-masing bidang ini pasti punya program kerja. Ya, nggak sih? benar sekali, Kak. Nah, untuk di program kerjanya tuh, untuk gambarannya aja nih, Lex, gimana tuh? Program kerjanya, kemudian tujuannya, terus indikator capaiannya nanti tercapai atau enggak. Iya, gimana tuh? Oke, kalau mau bidang saya atau bidang dari semua bidang? Yang pertama bidang Alex dulu, lebih lengkapnya. Nanti kita ulas semua bidang kayak gitu. Kalau di bidang saya kan ini bidang 2 untuk penelitian, pengembangan, keilmuan dan profesi. Jadi di situ itu bidang saya itu khususnya untuk mengadakan riset, bukan mengadakan, ya bisa jadi mengadakan riset atau menampung riset dari mahasiswa teknologi, ada mahasiswa IMTPI yang bergabung di organisasi. Jadi kami menampung inovasi atau gagasan dari mahasiswa tersebut untuk dikembangkan. Di program saya ada 5 program kerja yang sudah disahkan di Rakernas. Itu salah satu jadi yang kakak jadi highlight pembicaraan kita itu ada PKM. Ya. MBKM. Jadi PKM. Jadi salah satu program kita itu yang menggagaskan mahasiswa tersebut agar mampu berkompetisi. Ya, kita sebagai persatuan IMTPI dapat menyumbangkan lah ibaratnya itu. Salah satu kayak Kak Nova ini kan udah terwujudkan. Kalau saya juga sebenarnya ada ceritanya juga, tapi mungkin tidak bisa panjang-panjang juga. Jadi kita itu ya seperti itu, menampung gagasan mahasiswa bisa diwujudkan di luar kampus maupun di dalam kampus dengan mengikuti program perlombaan dari Dikti atau bukan dari Dikti. Jadi salah satunya itu dari PKM. Yang kedua itu kita mengembangkan atau mengadakan riset dan terkait ini ketahanan pangan. Ketahanan pangan fungsional. Jadi kita mengadakan riset untuk menginovasikan produk-produk pangan lokal. Jadi misal di Bengkulu kan banyak pangan lokal tuh, misalnya kopi, kalamansi. Iya, kalamansi. Itulah salah satunya. Kita sebagai mahasiswa kan bukan hanya di organisasi, di luar kan kita mengembangkan riset juga. Jadi bisa ditampung loh di situ tuh. Kita menampung, kita membantu juga untuk bagaimana sih itunya, tahapannya bagaimana, habis itu masalahnya bagaimana masalah ketahanan pangan tersebut bisa di up gitu, dijadikan suatu yang berguna gitu. Oke. Kemudian
yang ketiganya itu kemarin itu programnya kita adakan ini publikasi. Jadi dari jurnal, hasil ya artikel. bukan bisa jadi jurnal, bisa jadi publikasi ke masyarakat. Kayak Bisa pengabdian ya, gitu. ya. Publikasinya itu bisa di pengabdian dan menyebarkan informasi tersebut. Tentang Jadi ketahanan ya pangan. disahkan lah ibaratnya di masyarakat. Jadi masyarakat itu tahu oh organisasi IMTPI ini bisa membantu masyarakat loh selain peran mahasiswa untuk berkompetisi di kampus. Jadi bisa ada kelebihan ganda untuk menyalurkan aspirasi masyarakat gitulah. Oke. Jadi gitu ya teman-teman. Khususnya nih di di bidang Ya. di bidang berapa? Bidang 2, Bidang penelitian. Ya. Itu tadi kurang lebih kayak gitu nih program kerjanya. Nah Lex, aku mau nanya nih, tadi kan itu ada 3 ya program kerjanya. Dari ketiga itu gimana sih indikator tercapainya itu tadi, targetnya siapa sih kayak gitu sebenarnya? Apa cuman anggota IMTPI aja atau seluruh anggota teknologi pertanian di Indonesia gitu? Sebenarnya untuk target pencapaian program tersebut ya kita menyasar seluruhnya Kak. Seluruh. Jadi bukan hanya kami sukses menjalankan program kami, bukan kayak gitu. Tapi kami sukses menyalurkan aspirasi mahasiswa dan masyarakat untuk mengembangkan potensi pangan di Indonesia. Karena kalau ngomong potensi pangan tuh Indonesia udah kaya sekali Kak. Iya, Cuma kaya sekali. masalahnya itu bagaimana mengelolanya Kak. Iya, Itu masalahnya. bagaimana Jadi, pengembangannya kayak kalau gitu ya. teknologi pangan menjadi produk turunan. Salah satunya itu tadi. Iya. Banyak kan celupi. Kalau kami kemarin tuh ada nugget crispy pisang P2ME itu ya. Nugget crispy pisang. Ya. Nah kakak nih pernah juga buat nih like sebenarnya Ya. hard candy Oh, dari iya. kulit jeruk kalamansi. Itu termasuk juga kan ke Iyalah, bidang Alex? ya masuk. Maksudnya tapi kan kita sebagai mahasiswa teknologi pertanian, biarpun kakak ibaratnya ndak join secara langsung di anggotanya, tapi kan kita kan bagian dari situ juga, bagian dari mahasiswa teknologi pertanian juga. Jadi kan menyalurkan inovasi itu tanpa diketahui kami gitu. Jadi itulah itunya keunikannya di situ. Jadi selain kita memberikan secara langsung, tapi bisa misalnya dari Kak Nova tuh memberikan motivasi kepada adik-adiknya gitu kayak penggerak gitu. Jadi kami bukan langsung turun ke universitas bilang yuk kita gini, enggak. Jadi ada motivasinya gitu ya. Ya. Kalau ini Lex, tadi kan Alex dan teman-teman tadi kan sebagai pengurus. Ya. Nah kalau untuk anggota itu gimana ya Lex? Masih bingung nih aku tuh Lex. Anggotanya itu hanya yang tergabung dalam organisasi IMTPI itu aja atau seluruh universitas yang mempunyai program studi teknologi yang berkaitan dengan teknologi pertanian yang tergabung juga yang mengirimkan delegasi atau gimana sih anggotanya tuh? Ya kalau untuk anggota ini kan ada banyak tingkatannya, anggota pengurus pusat, anggota pengurus wilayah, dan anggota organisasi atau anggota di bawah prodi kita, misal teknologi industri pertanian. Kalau di PDH kami itu ada lambang IMTPI, jadi otomatis ya adik-adik kita tuh juga udah didelegasikan untuk bergabung di situ. Walaupun enggak tahu IMTPI itu apa, mereka otomatis tapi mereka walaupun kayak hima misalnya himpunan mahasiswa apa kayak gitu kan, kayak misalnya Himatin itu kan, Himatin ini merupakan salah satu himpunan mahasiswa teknologi industri pertanian. Nah itu udah termasuk ke IMTPI ya. Jadi kalau misal hima yang enggak mengirimkan delegasi itu termasuk juga atau enggak? Kalau enggak bergabung sama delegasi, misal enggak ada di pengurus pusat, tapi dia teknologi industri pertanian misalkan, ya kalau enggak masuk di wilayah secara hukum ya enggak tapi kalau dia mau misalnya ikut berkontribusi tapi enggak secara formal gitu, bisa kita join juga. Tapi kalau ibaratnya belum tercatat gitu. Belum tercatat. Iya. Jadi tapi kalau seharusnya kalau bisa ya join lah. Jadi daftar ya kayak gitu. Kapan lagi kok kita sama-sama organisasi nasional yang merupakan. Kapan lagi kan
masa kita main sendiri kan enggak gimana ya, Iya. enggak seru gitu lah. Heeh. Ya. Kalau ini Lex, kalau misal syarat-syaratnya nih apa aja sih persyaratannya untuk bisa bergabung menjadi Ya. anggota IMTPI? Apa aja sih syarat-syaratnya Ya. kayak gitu? Jadi kalau syaratnya tuh syarat untuk masuk ke delegasi atau ke dia belum pernah bergabung tapi belum masuk ke wilayah salah satu 4 wilayah tersebut. Jadi syaratnya itu ya mungkin nanti di tahun depan lah bisa ada mengajukan pengembangan kayak gitu ya. bisa mengajukan di apa di pengurusnya. Tapi kalau tahun ini ya enggak mungkin kan. Iya, karena masuk, udah Ya. terbentuk pengurusnya kayak gitu, Tapi udah kalau raker juga. ya, udah ada raker juga kan. Mm-mm. Udah diketuk palu. Tapi kalau untuk relasi itu sangat mungkin kok. Kita membuka apa? Peluang yang Ya. sangat besar ya bagi Ya. teman-teman Nggak yang menutup, belum ya. tergabung Ya, di benar. IMTPI. Oke, jadi gitu salah satu syaratnya tadi tergabung dalam 4 wilayah. Ya. Nah, kalau belum tergabung mungkin di tahun depan Ya. ada pengembangan lagi Ya, nih misal teman-teman. Bagi teman-teman yang belum termasuk ke 4 wilayah tadi. Nah, untuk wilayahnya tuh wilayah apa aja sih, Lex? Wilayah Wilayah 1 itu apa? masuk ke ini apa wilayah kampusnya gitu. Misalnya wilayah 1 tuh di Sumatera kan. Oh, seluruh kampus Ya, Sumatera seluruh ini Sumatera, termasuk ke Bengkulu. wilayah 1. Ya, wilayah 1. Kalau wilayah 2 itu di ini wilayah Jawa Barat. Jawa Barat. Jawa Barat, Jawa Tengah. Jawa Barat dan Jawa Tengah. Ya, kayak UGM sama Juanda kan itu antara apa masuk Jabodetabek sama Hmm. Jawa Tengah. Jadi ya Jawa Barat sama Jawa Tengah tuh masuk wilayah 2 kalau nggak salah. Wilayah 2. Ya, wilayah 3-nya tuh kami Jawa Timur. Jawa Timur. Ya, Jawa Timur sendiri sama Nusa Tenggara sama Bali. Itu termasuk ke wilayah 2. Ya, Jawa Timur, Nusa Tenggara sama dan Bali. Bali. Itu wilayah 3. ya. Wilayah 4-nya nih ini Sulawesi. Sulawesi, ya pokoknya seluruh Sulawesi lah. Sama kalau Papua ada enggak TIP di Papua ya? Jadi, tapi ya pokoknya Papua, ya, Kalimantan itu belum tergabung ya belum. Jadi itu potensi mereka untuk buat wilayah 5 sama 6. Jadi Kalimantan nih ada isunya, ada TIP-nya di Lambung Mangkurat, tapi mereka belum join. Oke, jadi bagi mahasiswa-mahasiswa yang berada di luar wilayah tadi, berada di luar 4 wilayah ini tadi ada potensi Ya, dan IMTPI sangat sangat membuka Membuka. peluang untuk mereka bergabung dalam IMTPI ya. Ya, karena kan kita organisasi, jadi semakin banyak ya semakin bagus. Semakin ya. bagus dan semakin Ya. mencapai tujuan Ya. juga tercapainya informasi yang tersebar kemana-mana kayak gitu Ya, kan. benar. Oke, jadi gitu tadi teman-teman. Nah, tadi bisa kita highlight juga tadi kalau misal walaupun kita nggak terhubung atau bukan delegasi yang tergabung dalam pengurus, kita Ya. juga tetap Bisa berkontribusi. bisa berkontribusi dan Karena merupakan kami- mahasiswa yang Ya. sudah tergabung dalam IMTPI ya, walaupun Ya. kita bukan pengurus kayak Ya, gitu. benar. Misalnya aku nih, aku nggak tergabung dalam pengurus di IMTPI, tapi aku termasuk Ya. anggota kayak gitu. berhak Ya. berhak menyampaikan pendapatnya. Jadi kami itulah kan namanya organisasi kan, ya kami kan menampung aspirasi dari mahasiswa terkait ya masalah-masalah pangan lah. Jadi itulah kalau tidak ada mahasiswa yang menyampaikan gagasannya, kami juga ya bingung kan mau itu kan menyalurkan programnya bagaimana. Jadi tidak ada kritik dan sarannya ibaratnya untuk mengembangkan lebih depan lagi organisasinya. Iya. Itu kritik dan sarannya. Betul banget. Ya. Nah, ini tadi Lex yang masih jadi pertanyaanku tuh gini Lex. Misalnya nih Universitas Bengkulu Ya. kayak gitu ya, di Universitas Bengkulu, Himatin ini nggak ngirimin delegasi ke IMTPI kayak gitu Ya. kan. Jadi anggap misalnya Misalnya nggak nggak ada ya kan, ya misalnya. nggak ada Ya. nih, nggak ada delegasi yang dikirim Himatin ke IMTPI. Tapi Himatin ini kan termasuk ke Universitas Bengkulu, berada di Bengkulu dan termasuk ke wilayah 1. Ya, wilayah 1. Nah, itu gimana nih mahasiswa teknologi industri pertanian di Himatin ini tergabung nggak nih Ya. ke organisasi Ya. IMTPI itu? Jadi sebetulnya IMTP itu kan udah dari lama ya Kak. Udah dari tahun berapa gitu. Dari 2000-an gitu ya. Jadi udah terbentuk wilayah 1, 2 dan 3 enggak salah. Wilayah 4-nya belum ada. 4. Jadi udah dari dulu tuh udah dibentuk Kak. Wilayah yang umum gitu yang yang join gitu. Iya, iya. Jadi udah ada penggerak tonggaknya itulah yang gabung di situ tuh. Misalnya Bengkulu ini kan belum termasuk nih Iya, misalnya Universitas Ya. Bengkulu nih belum termasuk ke Ya. IMTPI. Ya mungkin itu kan
mungkin salah satu adalah kurang informasi bisa jadi. Yang Atau baru ya, ya baru. baru. Atau ya jadi ya mungkin untuk tergabung secara sah ya, tadi yang saya bilang dulu, jadi salah satu caranya itu tadi mendaftar mengajukan diri. Ya, tapi ya sebelumnya kan kita juga mencari atau menemukan informasi mana sih universitas di Sumatera yang belum join, tapi ada TIP-nya gitu. Oh, jadi ya. IMTP ini bakal ngasih Ya. nyebarin undangan kayak gitu ya. Nyebarin undangan, memohon atau meminta delegasi. Kemudian hima tersebut bakal ngirim delegasi. Oh, Kan jadi di hima juga pasti banyak relasinya, bukan hanya di organisasi IMTP. Kalau di kami tuh di IMTP sama Foragreen. Foragreen. Ya, jadi Foragreen. jadi- Foragreen itu khusus yang agroindustri ya, Lex? Ya. Jadi kan lewat organisasi itu jadi tahu teman-teman di mana ada organisasi lain loh yang menaungi kita gitu. Jadi dari hal seperti itu, hal sekecil informasi seperti itu bisa menemukan gitu mana yang bisa kita join gitu. Kalau kami TIP di Malang juga waktu tahun berdirinya itu baru kalau salah 2010 gitu lah Pak. Juga itu awalnya juga belum kenal IMTP itu apa kan kita dapat informasi dari senior. Jadi kami itu baru bergabung itu di 2013. 2013 Ya. berarti misalnya baru ya. berdiri tahun 2010, 2013 berarti setelah 3 tahun berdiri program studi tersebut baru mengajukan diri ya. Itu senior dulu, itu sekarang udah jadi dosen Pak Dirman namanya, Pak Sudirman. Jadi beliau tuh waduh jam terbangnya juga, beliau juga udah pernah ke Bengkulu. Di dosen Unitri. Ya. Jadi beliau juga udah banyak itu kenangannya di organisasi di IMTPI. Waktu masa jabatan senior itu angkatan atas lah. Itu IMTPI itu masih ibaratnya masih baru solid. terbentuk. Ya, baru terbentuk dan solid. Masih solid. Sangat solid. Jadi sangat seru. Beda kayak sekarang kan kita komunikasinya ya padahal dulu belum ada ini loh. Belum ada Zoom segala macam kan. Tapi mereka itu kontribusinya sangat solid. Jadi mereka kalau ada acara di mana dan mereka akan datang. Nggak ada yang saya nggak sempat atau itu apa ini. Pasti terkendala. Oh, kayak gitu. Nah, terakhir nih Lex, aku mau nanya, apa sih motivasi Alex mau gabung ke IMTP ini? Ya. Motivasi yang membuat Alex tuh pengen jadi anggota IMTPI, menjadi pengurus, kemudian menjadi menteri. Apa sih yang motivasi Alex kayak gitu? Ya, salah satu motivasi itu sebenarnya saya juga nggak tahu ya IMTP itu apa sih. Kan kalau di PDH kami kan logo IMTP Foragreen, jadi nggak tahu IMTP itu apa sih maksudnya yang kelanjutannya. Jadi yang motivasi saya itu salah satunya itu pengen tahu lah Kak, apa sih lebih lanjut IMTP itu, apa sih di dalamnya itu menyangkut apa dan bagaimana. Jadi yang setelah saya mendapatkan pengetahuan terkait IMTP adalah organisasi yang menaungi mahasiswa untuk melakukan riset pengembangan pangan. Jadi saya terpikir saya di Kalimantan kan, saya asli Kalimantan, saya punya lahan, bukan punya lahan tapi masyarakat di sana punya potensi lahan luas tapi masih kosong, belum termanfaatkan. Jadi saya berpikir kalau saya bergabung di organisasi tersebut mungkin saya bisa ketemu teman-teman yang frekuensi, bisa menyalurkan ide-ide ya Kak untuk mengembangkan potensi lahan yang besar tapi tidak dimanfaatkan, belum termanfaatkan, khususnya lahan sawah, lahan pertanian untuk komunitas padi. Kalau komunitas sawit sih ya jangan dibilang lah, kalau namanya sawit kan udah besar sekali, tapi komunitas pangan sumber karbohidrat itu sumber pangan kita padi gitu di Kalimantan itu lahannya luas tapi belum bisa termanfaatkan. Bisanya itu untuk kebutuhan per tahun masyarakat, bukan untuk didistribusikan atau dijual. Padahal kalau kita pikir di Jawa itu lahannya sangat sempit tapi bisa mereka mengolah lahan sawah tersebut menjadi komoditas ekspor padi. Sedangkan Kalimantan hanya lahan kosong. Ya, belum bisa untuk mendapatkan profit atau keuntungan. Ya. Oke, jadi gitu. Jadi Alex ini sebenarnya orang Kalimantan yang petani. Kuliah di Jawa Timur dan sekarang sedang melaksanakan program pertukaran mahasiswa di Bengkulu. Ada 3 pulau itu, Lex. Ya, enggak pernah berpikir ibaratnya kita macam mimpi lah gitu kan. Ibarat enggak pernah berpikiran
kuliah di Malang bisa ke Bengkulu. Padahal orang Ya, Kalimantan. iya, padahal orang Kalimantan. Jadi ya itulah pentingnya join di organisasi. Salah Iya. satu cara kita untuk keluar dari dari lingkungan sempit kita itu, Dari zona nyaman zona kita nyaman itu. ya. Nggak ada cara lain selain di organisasi dan menyalurkan ikut kompetisi gitu lah. Kompetisi. Ya, itu cara paling mudah lah selain kita mengeluarkan uang yang banyak kan. Iya, kapan lagi kan Ya. mau keliling, mau Ya. pergi ke pulau lain Ya. selain apalagi gratis kayak gitu Gratis, nah ya. kan. Gratis kita udah didanai, Ya. kemudian dikasih duit jajan juga ya, Alex. Ya. Terus kita bisa jalan-jalan juga secara gratis. Luar biasa sekali Alex ini ya. Jam terbangnya juga cukup tinggi, terutama Alex ini baru angkatan 2021 Iya, ya. Kak. Berarti sekarang semester 5, Kak. semester 5. Luar biasa sekali teman-teman. Ya, jadi nggak usah takut lah kalau ada teman-teman yang ingin ikut PKM dari program MBKM atau program yang di luar MBKM nggak usah takut lah untuk coba-coba. Saya juga awalnya ibaratnya mencoba, tapi ya ibaratnya mencoba tapi usaha juga. Ya masalah lolos atau enggak itu ya kita urus pikiran belakang lah, intinya kita udah usaha. Oke. Ada usaha. Oke. Mungkin selain itu lebih ke relasi ya, Alex ya. Ya benar sekali. Aku lihat Alex ini relasinya cukup banyak juga, terutama Ya, di lumayan. Bengkulu ini Ya. kan, dari IMTPI tadi nih teman-teman. Padahal benar Alex sekali. ini kan baru pertama kali ke Ya. Bengkulu dan menjadi mahasiswa pertukaran di Universitas Bengkulu ini. Tapi Alex ini udah punya kenalan Ya, kayak benar. tadi kan kayak Nova angkatan 2021, kemudian ada Ica angkatan Ya. 2020. Padahal kayak beda universitas dan Ya. beda pulau, tapi karena ikut dan tergabung dalam IMTPI organisasi ini, Alex udah punya relasi luar biasa sekali ya, Ya, ya. teman-teman. Oke Lex, mungkin itu tadi kita ngobrol-ngobrol dikit tentang IMTPI. Teman-teman kalau mau kenalan lebih lanjut atau tanya-tanya IMTPI ke Alex, boleh tanya langsung ke Instagram Alex. Ya, Instagram Alex di Instagramnya ini ya, Yohan Alex 037. Oke. Ada ya. Teman-teman boleh follow dan langsung DM aja kalau Ya. teman-teman punya pertanyaan, baik itu Oke. tentang IMTPI atau program lainnya ke Alex, karena Alex ini dilihat-lihat juga cukup berpengalaman nih dalam organisasi. Ya lumayan lah Kak, belum ya ibaratnya adalah sedikit pengalaman, ibaratnya belum benar-benar luas tapi bisa lah kalau di organisasi itu. Oke. Ada sedikitnya. Jadi itu tadi ya teman-teman, sekian dulu episode kali Ya. ini, langsung kita tutup aja ya, Ya Alex. sebelumnya Kak saya mau minta izin pamit dari Himatin, khususnya Himpunan Teknologi Industri Pertanian di Bengkulu. Saya pamit, saya mohon maaf jika ada kesalahan atau kurangan saya selama mengikuti pembelajaran di Bengkulu. Saya sangat mengapresiasi sekali bukan pelayanan tapi perangkuran penerimaan mahasiswa di Himatin itu sangat-sangat baik sekali, welcome sekali. Jadi itu fungsinya kita bergabung di organisasi ya. Salah satunya kenal punya relasi lah Ya, ibaratnya. relasi. Jadi Alex ini teman-teman mau pulang nih, mau Ya. kembali ke kampusnya lagi. Jadi ya kalian pamit ya, Ya, Alex pamit. ya ke teman-teman. Intinya kita udah kenal kita. Jadi kalau kalian ketemu saya dimanapun atau saya ketemu kalian dimanapun, nggak usah canggung lagi ibaratnya. Udah kenal ibaratnya, biarpun saya lupa namanya tapi saya bakalan ingat sekali mukanya. Jadi saya lupa namanya kan, tapi saya ingat orang. Nggak mungkin lupa. Oke, itu tadi ya teman-teman. Sebelum ditutup nih teman-teman silakan komen di Ya. bawah kalau misal teman-teman punya pertanyaan tentang IMTPI atau teman-teman punya saran untuk narasumber Ya. selanjutnya, teman-teman boleh tulis di kolom komentar, dan jangan lupa subscribe sama like channel YouTube Himatin, follow Instagram dan TikTok Himatin, serta ikuti juga Facebook Himatin karena di situ terdapat banyak sekali informasi yang bakal teman-teman dapatkan. Oke, sekian episode kali ini. Sama Alex juga saya ucapkan terima kasih sekali karena udah membagi informasi yang sangat menarik dan tentunya sangat berguna nih bagi teman-teman. Ya oke, saya tambahan sedikit ya Kak. Kalau teman-teman yang mau join di IG kami di Himatip juga ada Kak. Himatip Unitri. Himatip Jadi, Unitri. ya, Oke, Himatip teman-teman ya. boleh kepoin juga Ya. nih Instagramnya Himatip Unitri. Ya. Oke, sekian dulu ya teman-teman. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Bye bye. Terima kasih.